Langit ibu kota Aurelian malam itu berubah merah gelap ketika menara-menara sihir mulai runtuh satu persatu di tengah ledakan mana yang mengguncang seluruh arena turnamen kerajaan. Ribuan orang berlarian panik, para bangsawan menjerit ketakutan. Prajurit kekaisaran yang biasanya gagah kini terpental seperti boneka kain oleh gelombang kekuatan hitam yang memenuhi udara. Dan di tengah kekacauan itu, seorang pria dari utara berdiri sambil tertawa seperti monster yang baru lepas dari neraka. Tubuhnya dipenuhi rune terkutuk, matanya merah menyala, dan setiap langkahnya menghancurkan lantai arena menjadi debu. Pria itu dikenal sebagai Ragnar dari utara, pembantai yang bahkan pasukan kerajaan pun takut menyebut namanya. Ia datang ke turnamen kerajaan bukan untuk bertarung, tetapi untuk membunuh. Sementara semua orang dilanda keputusasaan, satu sosok justru terlihat paling tidak berguna di seluruh arena. Lucien, pria kurus dengan pakaian kusut yang selama ini terkenal sebagai pecundang istana. Selalu kalah duel, sering diejek para bangsawan muda, dan menjadi bahan tertawaan di Akademi Sihir karena mananya dianggap lemah. Bahkan beberapa menit sebelumnya, Lucien masih dihina karena kalah menyedihkan di babak awal turnamen pencarian suami Putri Isolde. Tidak ada yang memandangnya serius. Tidak ada yang takut padanya. Tidak ada yang tahu bahwa pria itu sebenarnya adalah monster paling berbahaya di seluruh kekaisaran. Saya rasa pembukaan cerita ini langsung terasa sangat kuat karena ironi besarnya luar biasa. Semua orang sibuk mencari pahlawan hebat dan penyihir kuat. Padahal sosok paling mengerikan justru berdiri di depan mereka selama ini sambil berpura-pura lemah. Dan Lucien sendiri tidak terlihat seperti karakter utama legendaris. Ia bahkan tampak terlalu biasa. Justru itu yang membuat misterinya terasa menarik. Saat Ragnar mulai membantai para ksatria kekaisaran, bahkan penyihir utama KL tidak langsung bergerak. Bukan karena takut, tetapi karena ia sadar ada sesuatu yang salah. Rune hitam milik Ragnar bukan sihir biasa. Itu sihir kuno terlarang yang seharusnya sudah musnah ratusan tahun lalu. Dan lebih mengerikan lagi, energi sihir itu terus berkembang tanpa batas. KL, yang dikenal sebagai penyihir terkuat kekaisaran, akhirnya turun tangan sendiri. Namun bahkan dirinya mulai kesulitan menahan Ragnar. Ledakan demi ledakan menghancurkan arena. Api hitam menyapu langit malam. Dan untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, KL mulai berpikir bahwa ibu kota mungkin benar-benar akan jatuh malam itu. Lalu semuanya berhenti dalam 1 detik. Tidak ada ledakan besar. Tidak ada mantra panjang, tidak ada pertarungan epik, hanya satu cahaya putih kecil muncul di udara. Dan Ragnar lenyap. Bukan terluka, bukan kalah, tetapi benar-benar menghilang seperti keberadaannya dihapus dari dunia. Seluruh arena membeku, KL membelalak. Para penyihir kerajaan langsung pucat, karena mereka semua sadar. Mantra seperti itu seharusnya mustahil digunakan manusia. Saya sangat suka suasana misteri di bagian ini. Tidak ada yang tahu siapa pelakunya. Tetapi semua orang langsung sadar bahwa seseorang dengan kekuatan seperti dewa baru saja ikut campur. Dan yang paling menarik, Lucien masih duduk di pojok arena sambil pura-pura pingsan. Namun tentu saja, KL tidak sebodoh itu. Sebagai penyihir utama, instingnya jauh lebih tajam dibanding orang lain. Ia langsung menyadari satu hal aneh. Saat Ragnar dimusnahkan, mana di sekitar Lucien sempat bergerak sangat kecil, nyaris tidak terlihat, tetapi cukup untuk membuat KL curiga. Dan sejak malam itu, hidup Lucien mulai kacau. Saya rasa bagian paling menarik dari cerita ini adalah bagaimana Lucien sebenarnya hanya ingin hidup tenang. Ia tidak haus kekuasaan. Ia tidak ingin terkenal.
Bahkan seluruh persona pecundangnya dibangun sengaja agar tidak ada yang mengganggunya. Karena semakin sedikit orang memperhatikannya, semakin aman dunia dari dirinya. Sedikit demi sedikit, masa lalu Lucian mulai terungkap. Bertahun-tahun lalu, ia sebenarnya adalah penyihir ajaib yang bahkan Akademi Sihir tidak mampu memahaminya. Kemampuan mananya terlalu abnormal. Ia bisa mempelajari mantra hanya dengan sekali melihat. Bisa membatalkan sihir tingkat tinggi dengan mudah. Dan semakin besar kekuatannya tumbuh, semakin orang-orang mulai takut padanya. Sampai suatu hari, Lucien hampir menghancurkan satu kota secara tidak sengaja saat kehilangan kendali emosinya. Sejak saat itu, ia memutuskan menyegel sebagian besar kekuatannya dan hidup sebagai orang biasa, atau setidaknya berpura-pura biasa. Saya suka sekali sisi psikologis Lucien di sini. Ia bukan karakter sombong yang sengaja meremehkan dunia. Ia justru takut pada dirinya sendiri. Karena ia sadar kekuatan sebesar itu bisa menghancurkan segalanya hanya karena emosi kecil. Dan itu membuat kesendiriannya terasa sangat tragis. Sementara itu, Putri Isolde mulai tertarik pada Lucien setelah insiden turnamen. Bukan karena ia tahu Lucien kuat, tetapi karena Lucien satu-satunya pria di seluruh istana yang terlihat benar-benar tidak tertarik padanya. Isolde sejak kecil hidup sebagai simbol kerajaan, cantik, elegan, sempurna, tetapi semua orang mendekatinya karena statusnya sebagai calon pewaris takhta. Dan Lucien, pria itu justru beberapa kali mencoba kabur saat Isolde mengajaknya bicara. Ada satu adegan yang menurut saya sangat lucu sekaligus manis. Saat Isolde diam-diam menyamar untuk mengikuti Lucien keluar istana, ia menemukan pecundang itu ternyata diam-diam membantu rakyat miskin menggunakan sihir kecil sambil pura-pura jadi tabib biasa. Dan Lucien langsung panik setengah mati ketika sadar sang putri melihatnya. Kalau yang mulia melapor, hidup santai saya tamat. Saya suka sekali dinamika mereka karena Isolde perlahan mulai melihat sisi Lucien yang tidak pernah terlihat di depan publik. Di balik sifat malas dan pengecutnya, Lucien sebenarnya pria yang sangat lembut dan diam-diam terus membantu orang lain tanpa mencari pujian. Namun semakin KL menyelidiki Lucien, semakin dirinya mulai takut. Karena setiap petunjuk yang ia temukan justru mengarah pada legenda lama tentang penyihir putih. Makhluk misterius yang konon pernah memusnahkan pasukan iblis seorang diri ratusan tahun lalu. Dan tidak mungkin legenda itu masih hidup. Tetapi KL segera menyadari sesuatu yang lebih mengerikan. Lucien bukan sekadar kuat, ia mungkin sudah melampaui batas manusia. Ada satu adegan yang menurut saya sangat membekas. KL diam-diam mencoba memata-matai Lucien menggunakan mantra penglihatan tingkat tinggi. Namun sesaat setelah mantra itu aktif, Lucien menoleh pelan ke arah KL dari jarak sangat jauh, lalu tersenyum kecil, dan seluruh mantra KL langsung hancur seketika. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, penyihir terkuat kekaisaran merasakan ketakutan. Saya sangat suka bagaimana cerita ini membangun aura Lucien. Ia tidak perlu pamer kekuatan terus-menerus. Justru karena ia terus menahan diri, setiap momen kecil kekuatannya muncul terasa jauh lebih mengintimidasi. Namun ancaman sebenarnya baru mulai datang. Ragnar ternyata hanyalah awal. Kegelapan dari utara mulai bergerak kembali. Organisasi pemuja sihir kuno mulai menyerang kerajaan. Monster-monster yang seharusnya sudah punah muncul lagi. Dan semua jejak itu mengarah pada satu tujuan, mencari Lucien. Karena banyak pihak mulai percaya bahwa pria itu adalah kunci gerbang dewa. Makhluk yang kekuatannya bisa mengubah dunia atau menghancurkannya. Sementara Lucien sendiri semakin terjebak dalam situasi yang paling ia hindari. Semakin sering ia melindungi kerajaan diam-diam, semakin orang-orang mulai menganggapnya pahlawan.
Padahal dirinya hanya ingin tidur siang dengan tenang tanpa ada monster atau politik kerajaan. Ada satu momen yang menurut saya sangat emosional. Saat Isolde bertanya kenapa Lucien terus berpura-pura lemah meski sebenarnya bisa melakukan apa saja. Dan Lucien menjawab pelan, "Kalau orang tahu monster seperti apa aku sebenarnya, mereka akan takut." Tetapi Isolde hanya menatapnya lama lalu berkata, "Aku lebih takut melihatmu terus hidup sendirian seperti ini." Kalimat itu terasa sangat penting, karena untuk pertama kalinya ada seseorang yang melihat Lucien bukan sebagai senjata atau ancaman, tetapi sebagai manusia. Saya rasa inti emosional cerita ini sebenarnya ada di sana. Lucien memiliki kekuatan seperti dewa, tetapi yang paling ia inginkan hanyalah diterima tanpa rasa takut. Dan itu jauh lebih sulit daripada mengalahkan monster manapun. Di bagian akhir cerita, identitas Lucien akhirnya mulai terbongkar setelah perang besar melawan pasukan utara meledak di perbatasan kerajaan. Saat seluruh pasukan Aurelian hampir kalah, Lucien akhirnya berhenti menahan dirinya. Langit malam terbelah, lautan mana memenuhi dunia, dan untuk pertama kalinya, seluruh kerajaan melihat kekuatan asli pria yang selama ini mereka hina sebagai pecundang. Gunung es di utara hancur hanya karena satu mantra. Ribuan monster lenyap dalam cahaya putih. Dan bahkan para jenderal veteran sampai berlutut ketakutan melihat kekuatan yang mustahil dimiliki manusia. Namun di tengah semua itu, Lucien justru terlihat sedih. Karena ia tahu setelah malam itu, hidup normalnya benar-benar berakhir. Ada satu suasana penutup yang menurut saya sangat indah sekaligus melankolis. Lucien duduk sendirian di reruntuhan benteng sambil memandangi salju yang turun perlahan setelah perang selesai. Seluruh dunia kini memujanya sebagai penyelamat kerajaan, dewa sihir, pahlawan Aurelian. Tetapi Lucien sendiri hanya terlihat lelah. Lalu Isolde datang menghampirinya dan duduk di sampingnya tanpa takut sedikit pun, tanpa memandangnya seperti monster, tanpa memandangnya seperti dewa. Hanya seperti Lucien. Dan untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun hidup bersembunyi, Lucien akhirnya tersenyum kecil dengan tulus. Kalau saya melihat lebih dalam, cerita ini sebenarnya bukan sekadar fantasi tentang karakter overpower yang berpura-pura lemah. Ini adalah cerita tentang seseorang yang begitu kuat, sampai ia takut mendekati manusia lain. Karena semakin besar kekuatannya, semakin sulit dirinya merasa normal. Saya juga merasa cerita ini sangat relevan secara emosional. Banyak orang menyembunyikan kemampuan, luka atau sisi asli dirinya karena takut dijauhi. Lucien hanya versi ekstrem dari perasaan itu. Ia memilih menjadi bahan tertawaan daripada ditakuti, dan itu sebenarnya sangat menyedihkan. Hubungan Lucien dan Isolde juga menarik karena Isolde bukan jatuh cinta pada kekuatannya. Ia justru mulai menyukai Lucien saat masih mengira pria itu pecundang biasa. Dan mungkin itulah alasan Lucien perlahan bisa membuka hatinya. Karena akhirnya ada seseorang yang melihat dirinya sebagai manusia terlebih dahulu. KL sendiri menurut saya adalah karakter penting, karena ia mewakili rasa takut dunia terhadap kekuatan yang tidak bisa mereka kendalikan. Bahkan, penyihir terkuat sekalipun tetap manusia biasa di depan sosok seperti Lucien. Dan itu membuat cerita ini terasa lebih realistis secara emosional. Yang paling membekas bagi saya adalah ironi utama cerita ini. Lucien terus berpura-pura lemah agar bisa hidup damai. Tetapi justru karena kebaikan hatinya, ia tidak pernah benar-benar bisa diam saat orang lain menderita. Dan mungkin itulah alasan kenapa kisah ini terasa begitu seru sekaligus emosional. Karena pada akhirnya, ini bukan sekadar cerita penyihir terkuat yang menyembunyikan kekuatannya. Ini adalah cerita tentang seseorang yang takut menjadi monster,
lalu perlahan menemukan orang-orang yang akhirnya membuatnya percaya bahwa dirinya masih layak disebut manusia.